Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Tak perlu kirim surat, SMS juga gak usah, asik-asik jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Roy Educate Podcast, inspiring people around the world, hosted by me, Muhammad Firdaus Imaduddin. Ya, tamu kita sekarang cukup spesial sekali. Beliau adalah seorang pengajar di Rutaba, Rumah Tafidz Balita, dan dulu pernah menjadi musyrifah Mahat Sunan Ampel Aliwin Malang. Di samping aktivitasnya sebagai pengajar, dia ini sangat menyukai musik. Bisa bermain gitar, kemudian bisa menciptakan lagu, dan banyak hal yang bisa dilakukan. Dan passionnya memang di musik sih. Beliau bernama lengkap Ayunul Farihah. Bisa dipanggil Kak Ayun. Iya. Selamat datang Kak Ayun. Iya Mas Imat. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mas Imat gimana? Alhamdulillah baik ya. Oke. Berbicara tentang passion nih Kak Ayun. Kak Ayun kan sering suka ya dengan musik. Menurut Kak Ayun nih, passion itu gimana sih? Passion itu adalah sesuatu yang kita suka, kemudian kita bisa kembangkan hal itu, tentunya pada hal yang baik dan bermanfaat, yang kemudian nanti bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Seperti seandainya kita bisa menciptakan lagu, seandainya menciptakan lagu, bisa tentang banyak hal, bisa tentang dengan tema yang luas, seperti seandainya kita mau tema tentang cinta, kita bisa pengaruhi seseorang itu, seandainya kita spesifikkan ke tema galau. Jadi ketika kita sedang galau, kita bisa tuangkan ke situ, kita bisa buat lagu tentang kegalauan, yang kemudian nanti ketika seseorang mendengarkan lagu kita, orang itu bisa ikut perasaan kita, ikut merasakan. Baik. Seperti itu. Berbicara tentang musik nih Kak Ayun, kan Kak Ayun sangat suka sekali kan dengan musik. Sejak kapan sih Kak Ayun ini menyukai musik? Jadi kalau menyukai musik ya Mas Imat itu sejak SD. Jadi sejak SD dulu itu saya pernah punya band ya. Dulu kan tahun 2000-an itu band itu. Sejak SD udah ngeband berarti ya? Iya, tapi ya bukan yang sampai manggung-manggung gitu. Cuman punya band, namanya dulu apa ya? Silver Band kalau nggak salah. Itu 3 personilnya 3. Itu ada saya di vokal, kemudian teman saya Novan di keyboardist, dan Fajar itu di drummer. Jadi ceweknya saya aja saat itu. Dan waktu latihan itu di studio musik ya pastinya ya. Kalau untuk beli alat mungkin karena masih kecil juga, jadi belum mampu. Kita latihan di studio yang saat itu per setengah jamnya itu 5.000, cuma 5.000. Murah ya? Iya, karena masih saudara gitu yang punya. Dan kalau kita ngeband di situ itu kita dikasih bonus setengah jam, jadi 5.000 itu 1 jam. Kayak gitu. Tahun berapa dulu itu ya 5.000 itu? Tahun berapa ya? Tahun 2005, 2006-an kayaknya. 2005, 2006. Masih SD. Saya juga dulu kan pernah ngeband juga nih Kak Ayun kan. Jadi mungkin sekitar saya waktu MTS mungkin ya, saya memulai musik juga, suka musik juga, main gitar, main drum gitu kan. Dan waktu itu tarifnya kayaknya 30.000 deh, 1 jam gitu kan. Mahal ya? Iya, makanya saya kaget tadi dulu, kok 5.000 gitu kan. Iya. Kalau sekarang sih di tempat saya tuh 30 itu 1 jam. Oh gitu ya. Kok bicarain studio, penyiaran studio. Sebelum beranjak ke band ini Kak Ayun, dulu awalnya gimana sih? Apa Kak Ayun ini dulu latihan nyanyi di rumah atau di kamar mandi gitu kan? Terus akhirnya mulai ngeband gitu. Awalnya gimana ini? Kalau awalnya itu waktu kelas berapa ya? Kalau nggak salah kalau kelas 1, kelas 2. Itu kan kalau anak kecil kan pasti kegiatannya salah satu selain sekolah kan di TPQ ngaji. Nah di situ ketika kita sudah selesai ngaji, kita kan nunggu teman-teman yang lain itu. Lah itu saya sama teman-teman tuh main, jadi main kuis-kuis kayak gitu loh Mas Imat. Kemudian suatu ketika teman-teman ngajak untuk gimana kalau kita lomba nyanyi gitu, kayak gitu. Jadi kita lomba nyanyi. Kemudian saat itu kok
ketepaan saya yang menang. Oh, Terus gitu. menang kan dikasih hadiah sama teman-teman. Terus temanku ada yang bilang gini, Yun suaramu lo enak kayak gitu. Oh, Dari gitu. situ saya tahu kalau oh suara saya enak Oh, ya kayak gitu. gitu. Jadi kelas berapa ya? Kalau kelas 1, kelas 2 itu. 2 SD? Iya SD. Oh wow. Masih anak-anak banget itu kayaknya. Iya. Oke. Pengalamannya nih Kak Ayun, gimana nih dengan musik? Dulu kan pernah ngeband, terus setelah itu jadi apa? Terus dikembangkan sampai apa gitu musiknya? Kalau pengalaman ngeband mungkin stuck di SD itu aja Mas Imad. Karena ya itu Waktu MTS udah nggak ngeband? enggak. Jadi waktu SD itu kan memang kurang support dari orang tua. Karena orang tua juga enggak yang ngizinin banget gitu. Padahal waktu SD itu waktu zaman-zaman apa ya? AFI, Oh Idola iya, betul. Cilik itu sama teman-teman banyak banget yang bilang, "Yun, iki lo daftar lo," kayak gitu. Ini lo daftar lo AFI, daftar Iya. Idola Cilik kayak gitu. Tapi ya aku selalu bilang sama orang tua aku nggak mungkin boleh kayak Oh, gitu. iya. Kayak gitu. Jadi ya udah di ngeband aja, ngeband sama teman-teman aja kayak gitu. Terus baru ketika saya lulus SD kan kemudian sama orang tua dipondokkan ya. Mondok. Lah di pondok itu sebenarnya ada sih, cuman spesifiknya ke cowok aja yang grup semacam grup sholawat yang pakai alat musik modern kayak gitu, kontemporer. Kalau di cewek itu cuma sholawat Banjari. Jadi saya ke sholawat Banjari itu waktu MTS. MTS ya? Iya. Pernah nggak sih dulu nanyain ke orang tua, kenapa kok nggak boleh ngeband gitu Kak Ayun? Mungkin kalau orang tua alasannya ya masalah agama itu Mas. Oh gitu ya? Karena ya orang tua Agak mungkin sensitif ya? sensitif dengan hal itu. Gitu. Oke. Lalu setelah MTS itu berarti Kak Ayun aktif sebagai vokalis salawat ya, grup salawat Banjari. Sholawat Banjari Oke. di pondok. Lalu setelah itu Kak Ayun setelah MTS SMA. Di pondok juga masih di pondok? SMA enggak mondok. Karena jadi kalau boleh cerita nih Mas Imat ya. Jadi waktu dulu aku MTS, aku mondok kan, itu ada apa ya, sebuah peristiwa yang mungkin enggak orang harapin gitu. Jadi waktu MTS itu, waktu mondok itu alhamdulillah saya sering diajak lomba kayak gitu. Lomba sama pengurus, sama kakak-kakak kelas kayak gitu. Mungkin dipercaya buat delegasi pondok, delegasi sekolah kayak gitu. Lah ternyata ada teman saya yang nggak suka gitu. Teman saya nggak suka yang ternyata dia Julid ya? Iya, jadi dia tuh bisa pengaruhin teman-teman lainnya untuk gitu. akhirnya nggak suka juga. Sebenarnya bukan teman saya sebagian yang memang udah deket sama saya banyak dan mereka juga bukannya nggak suka sama saya, cuman mereka nggak berani. Jadi kayak apa ya? Mungkin dia punya kalau ibaratnya ketua geng gitu loh, Mas Imad. Jadi saat itu saya mengalami apa ya yang namanya sekarang itu tren dengan pembulian kayak gitu. Akhirnya saya itu mondok cuma 2,5 tahun. Iya. 2,5 tahun saya mondok, kemudian saya minta boyong gara-gara ada bully itu. Gitu. Jadi udah apa ya? Mungkin batin udah gak kuat gitu ya. Apalagi MTS kan mondok kan pasti jauh dari orang tua, nggak bisa yang kalau kita sekolah aja kita bisa pulang, kita bisa cerita ke orang tua, tapi karena mondok jauh, jadi ya kita simpen sendiri, kita pendam sendiri sakit itu gitu. Jadi akhirnya berjalan setengah tahun kelas 9 itu ya, kelas 9 terus saya minta boyong itu. Iya. Mondok di mana dulu Kak Ayun? Mondok di Karangploso sih. Karangploso juga? Iya. Deket dong dari saya sama rumah. Sama orang tua itu nggak boleh yang jauh-jauh gitu. Iya. Oke. Coba dong diceritakan nih ketika SMA Kak Ayun. Pengalaman musiknya gimana dulu? Kalau SMA juga sama sih Mas. Jadi kita masih di Sholawat Banjari. Karena eskul musik juga belum ada waktu itu di situ. Jadi sekolah kan dulu? Sekolahnya di cuma SMA. Banjari aja. Oke. Setelah SMA terus kuliah, gimana pengalamannya Kak Ayun? Waktu kuliah ini benar-benar ini sih bisa buka apa yang pengen aku pelajari, yang sempat aku pendem waktu di jenjang-jenjang sebelumnya. Karena emang waktu kuliah kan kita bebas ya, dalam artian karena saya juga tinggal di Ma'had. Jadi nggak barengan sama orang tua, malah itu jadi kesempatan buat saya untuk mengembangkan apa yang ingin saya pelajari kayak gitu. Jadi kayak aku mulai belajar keyboard, kemudian belajar gitar, itu
di perkuliahan malahan. Oh gitu ya. Kayak gitu. Sama siapa dulu belajarnya? Kalau keyboard ini sih Mas otodidak kalau keyboard. Oh gitu. Karena emang dari SD pengen belajar keyboard gitu. Terus kalau waktu yang kalau gitar itu belajarnya di teman kamar dulu. Oh. Mungkin masih kenal sama Uni Ima Husnul Khotimah. Oh iya ya, itu kan dia bisa gitar kan dan itu sekamar juga kebetulan. Jadi tiap hari lihat beliau itu main gitar kayak gitu, lama-lama kok kayaknya asik deh kalau aku bisa gitar gitu ya. Kan emang katanya kalau cewek itu bisa main gitar itu keren kayak gitu kan. Gitu. Jadi akhirnya pengen belajar dan belajar lewat Uni Ima itu tadi gitu. Jadi waktu semester berapa ya? Semester 3 mau semester 4 itu belajar gitar. Waktu jadi musyrifah ya? Waktu jadi musyrifah. Oke. Berarti Kak Ayun ini belajar musik di Ma'had sama di perkuliahan. Ada mata kuliahnya gitu? Iya, ada mata kuliah. Jadi kan jurusan saya PGMI ya Mas ya. Jadi banyak bidang seni yang bisa kita pelajari kayak seni musik, seni tari, seni rupa itu ada di jurusan saya gitu. Oh ada, berarti ada pelatihnya ya, pembina ya, musiknya ya? Ada dosennya, dosen musik, dosen tari. Atau ada tari. studio di sana di PGMI itu? Punya sih studio, cuman ya pindah-pindah. Biasalah kalau jurusan kan menyesuaikan dengan apa yang bisa ditempati kayak gitu. Oke, ini Kak Ayun. Dengar-dengar Kak Ayun ini kan dulu yang nyiptain jingle ya, jingle Pionir waktu diadakan di UIN Malang. Gimana sih itu ceritanya Kak Ayun? Jadi ceritanya tuh nggak sengaja sih Mas Imat. Waktu itu juga aku waktu PKL ya, PKL ku di Blitar. Kemudian buka-buka grup, ada pesan nih masuk di grup, ternyata ada kayak semacam sayembara gitu. Jadi sayembara pencipta lagu, theme song Pionir 9 kayak gitu. Terus kok kepikiran gimana kalau nyiptain ya gitu. Akhirnya kayaknya mulai buat nadanya itu di waktu PKL itu. Terus tak buat liriknya di waktu udah selesai PKL. Oh gitu. Jadi gitu aku buat, terus kan ada batas pengumpulannya ya Mas Imat ya. Jadi sebenarnya waktu itu aku udah kelewat kalau nggak salah setengah jam mungkin dari batas akhir gitu. Tapi alhamdulillahnya ternyata diterima dan kemudian dibales emailnya, kan ngirimnya lewat email. Sama pihak yang ngadain itu dibales, kemudian dapat undangan untuk ke ruang ruangnya Gus Is itu Mas Imat, ruang mahasiswaan bukan, ruang rektorat di rektorat lantai 3 kalau nggak salah. Lantai 3 atau lantai 1 ya lupa saya. udah lama nggak tahu lah. Oke, lalu gimana Kak Ayun? Terus udah terpilih ya kan? Iya, terus gimana? Terus di sana kan ada 3 ya Mas ya, ada 3 orang yang terpilih. Yang satunya itu puisi, yang 2 ini tadi jingle atau theme song itu tadi. Jadi kita diminta untuk, tadi kan kita ngirim suara kita, rekaman kita, kemudian di sana kita nyanyi langsung. Waktu itu kebetulan juga saya sambil bawa gitar. Jadi kemudian saya nyanyikan kayak gitu. Kemudian setelah itu berjalan, oh iya nanti kamu tampil di opening kayak gitu, udah gitu kan. Jadi sebenarnya kalau sesuai rencana itu sebenarnya pengennya dirilis juga. Jadi sebelum opening diadakan itu kita udah ngerilis di YouTube kayak gitu Mas Imat. Kita ngerilis di YouTube. Jadi teman-teman yang kayak kontingen, kemudian mahasiswa-mahasiswa PT KIN se-Indonesia itu bisa dengerin theme song kita gitu. Betul. Tapi karena ya pasti banyak kendala lah, nggak semudah itu bisa kayak gitu. Jadi ya akhirnya cuma bisa nampil aja di opening. Jadi gitu. Jinglenya belum direkam ya Kak Ayun ya? Kalau rekaman secara serius sih belum. Belum ya? Mungkin gitu. Nanti ini bisa dinyanyikan nih Kak Ayun, jinglenya gimana kan? Kita semua pengen tahu ini tentang jingle Pionir. Oke, setelah itu apalagi nih Kak Ayun terkait dengan passion musik ini? Apa sih yang mau Kak Ayun sampaikan ini? Kalau saya sih ya Mas ya, saya suka melajari musik dan gak hanya satu genre. Jadi apa yang saya suka akan saya pelajari gitu. Kayak gitu ya.
nggak tahu ya, menurut saya kalau sesuatu yang menarik itu perlu dipelajari, saya bisa gitu. Karena apalagi kalau nantinya bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi kalau dalam bidang musik sendiri, saya pernah coba belajar kayak contohnya ini saya kasih boleh, terus boleh. saya kasih contoh dikit gitu boleh, ya, boleh Kak Ayun, boleh banget. Kayak contohnya kita coba di pop ya. Iya. Di pop. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Gitu. Kemudian kita coba ke genre apa ya? Jazz mungkin ya. Cuman ini lagu dangdut sih, cuma di jazzin kayak gitu. Gimana Kak? Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Tak perlu kirim surat, SMS juga gak usah asik-asik jos. Kalau rindu bertemu gitu aja. Menarik ya. Sampai situ aja. Terus apa lagi ya? Saya coba mungkin dangdut mungkin ya. Dangdut ya, oke coba. Ya? Ada cengkok-cengkoknya nih. Kayaknya dangdut ini. Dangdut ini aja. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Oke. Coba apa lagi ya? Rock. Bisa rock. Rock mungkin lagunya Kotak mungkin ya. Oh, coba. Kalau rock yang gimana? Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku. Pelan-pelan saja. Oke. Coba apa lagi ya? Salawat mungkin ya, masih dikit. Oke. Ya habibal qalbi, ya khairal baraya, ya li ji'ta bil haqqi, ya rasulal hidayah. Oke. Sebelumnya udah pernah rekaman belum Kak Ayun? Kalau salawat udah. Terus dulu juga pernah ikut lomba cipta lagu di jurusan. Terus juga dapat juara 2 Mas. Waktu itu cipta lagu anak. Kemudian sama jurusan dikasih reward. Terus dikasih piala juga. Kemudian piagam. Kemudian uang juga. Dan salah satunya yang penting yaitu rekaman. Jadi kita dikasih fasilitas untuk bisa rekaman di studio gitu. Jadi kita tinggal nyanyi aja di sana kayak gitu. Oke nih Kak Ayun, tadi terkait dengan banyak genre musik ya. Dulu Kak Ayun gimana sih belajarnya gitu? Awalnya gimana belajar genre-genre itu? Kalau itu sih ya karena suka aja sih Mas. Suka jadi penasaran gimana sih lagu ini, genre ini tuh gimana gitu. Jadi akhirnya nyoba aja kayak gitu dan suka. Jadi ya kalau waktu lenggang gitu, waktu nyantai gitu, bisa kita nyanyiin lagi kayak gitu. Otodidak ya berarti ya? Nggak ada pelatih atau pembina gitu? Nggak ada sih, mungkin belajar dari orang terdekat yang punya basic kayak gitu. Terus juga ini, Mas Imat suka India. Boleh dinyanyiin, nggak apa-apa. Coba dikit ya. Iya. Cuman nggak bisa yang kayak penyanyi India yang suaranya tinggi-tinggi itu nggak bisa. Coba sih. दिल लगा लिया मेरे तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार करके दिल चुरा लिया मेरे इकरार करके Subhanallah, luar biasa ini kan. Semua genre musik bisa ini ya. Oke. Ini dari setiap genre itu kira-kira ada nggak sih idola Kak Ayun ini?
Kalau disebutin satu-satu mungkin kebanyakan ya Mas Imad mungkin ya. yang paling favorit. Gitu. Kalau yang pop sih aku suka Raisa sama Agnes. Oh Raisa ya. Coba dong, aku pengen tahu nih lagunya Raisa dong dinyanyiin dong. Lagu apa ya? Oh, kau datang dan jantungku berdegup kencang. Kau buatku terbang melayang. Itu aja. Okay. Ini lagunya Usai di Sini bisa nggak? Usai di Sini kali kedua. Nggak tahu. Karena nggak ngikutin juga sih. Oke. Apa lagi ya? Terus sekarang rencana ada nggak sih Kak Ayun ini mau rekaman gitu kan buat album misalkan gitu. Kira-kira harapan besarnya gitu dari musik ini. Kalau rekaman sih ada sih Mas. Rekaman ada juga dari personal aku sendiri pengen rekaman ada, terus ada juga dari grup, karena aku punya grup Gambus ya, ikut di grup Gambus itu juga ada rencana buat rekaman kayak gitu. Kalau yang lagu pop itu ada nggak? Kalau lagu pop gitu. pengennya sih, cuman cuman belum ada realisasinya aja. Oke, ini berbicara tentang musik atau penciptaan lagu ini Kak Ayun ya, mungkin menarik kan. Gimana sih Kak Ayun ini bisa sampai menciptakan musik itu? Apa sih inspirasi yang membuat Kak Ayun ini bisa menciptakan lagu itu? Kalau inspirasi pasti ya Mas ya, semua karya, semua ciptaan tuh pasti punya inspirasi tersendiri kayak gitu. Jadi kalau aku buatnya sih ngalir sih. Kalau kata dosenku sebenarnya buat lagu itu yang bagus kita nyari kuncinya dulu gitu. Tapi gitu. kalau ini saya langsung aja gitu, langsung buat nada, kemudian baru saya cari kuncinya gitu. Kayak gitu. Jadi kalau kata orang-orang inspirasi terbaik itu di kamar mandi gitu ya. Gitu. Jadi sering buat lagu di kamar mandi. Gitu, di kamar mandi. Iya. Oke. Terkait dengan nada ini misalkan Kak Ayun, gimana sih ketika kita habis nulis lirik ya, terus kita mau ngasih nadanya itu gimana? Ada trik nggak sih dari Kak Ayun nih? Kalau aku trik kayaknya nggak ada nih Mas. Mungkin karena insting juga sih ya. Ya. Jadi malah saya nggak buat liriknya dulu, tapi saya buat nadanya udah ada, kemudian temanya udah ada, baru kemudian lirik itu terakhir langsung, lirik itu terakhir berarti. Terakhir. Jadi lirik itu langsung ngalir aja kayak gitu. Gitu. Berarti nada dulu ya. Cuman mungkin nanti ada penyelesaiannya. Jadi kalau kita cari tema galau seandainya ya, udah ketemu liriknya, nadanya udah ketemu. Kemudian kita buat lirik, terus baru kita revisi liriknya, kita sesuaikan kayak kata-kata terakhir A, I, I kayak gitu biar indah kayak gitu. Oke, ini Kak Ayun. Ketika kita milih tema gitu misalkan, tema kita galau gitu kan, cinta misalkan. Ada nggak sih aturan atau konsep terkait dengan nada cinta gitu? Mungkin nanti nadanya bakal seperti apa, jalan kemana gitu kan? Ada nggak sih? Kalau ini sih Mas, mungkin ya kalau lagu pop itu kalau galau itu cenderung lagunya melo kan Mas. Jadi temponya juga yang slow gitu ya, slow, lambat gitu ya. Kayak gitu. Kalau bagia lebih ngebeat kayak ya? gitu. Okay, Cuman juga nggak terpaku dengan tempo sih. Cuman kebanyakan kalau galau itu biasanya slow, kalau bahagia itu biasanya lebih ngebeat kayak gitu. Oke, terkait dengan jingle tadi Kak Ayun. Mungkin bisa dinyanyikan dong. Saya kan belum tahu kan jingle. Dikit ya Mas ya. Jinglenya Pionir. Tetes keringat ini kan menjadi saksi, bangkitlah dan tunjukkan kepada dunia. Berlarilah tanpa lelah, terus melangkah pantang menyerah. Impianmu di tanganmu, genggam erat kuatkan tekad. Karena ku tahu kau hebat. Kayak gitu. Luar biasa ini udah lama gak latihan jadi pakai falset. Boleh lah direkam gitu ya di sini ya, rekaman gitu kan. Insya Allah. Terus buat video klip kan asik tuh. Itu berarti belum ada lisensi ya dari UIN misalkan gitu kan. Belum ada. Jadi lagu itu masih siapa aja boleh pakai gitu kan istilahnya kan. Ya, oke. Baik. Terakhir nih Kak Ayun, sebelum kita tutup obrolan kali ini, saya ingin
saya ingin dari Kayun untuk memberikan pesan kepada para milenial ini terkait dengan passion musik. Terus sama yang mungkin ada yang orang-orang yang nggak suka dengan kita gitu kan, selaku yang punya passion musik gitu kan, terus ada yang nggak suka, terus nyinyir gitu. Gimana pesan dari Kayun? Mungkin saya jawab yang nyinyir tadi Mas ya. Oke. Jadi kalau untuk itu sikap saya sih kalau ada teman-teman yang nyinyir sama kita, yang nggak suka sama kita, prinsip saya gini, setiap orang sebaik apapun itu pasti ada orang yang nggak suka gitu. Manusia termulia di dunia ini Nabi Muhammad SAW aja itu banyak yang nggak suka, bahkan pamannya sendiri Abu Lahab, Abu Jahal itu nggak suka. Banyak yang nggak suka lah, banyak yang menghina beliau. Apalagi kita gitu yang manusia biasa pasti berbuat sebaik apapun pasti akan ada yang nggak suka. Kalau saya sih kita ambil yang baik. Kalau memang komentarnya baik ya kita dan bisa membangun kita ke depannya kita ambil. Tentunya dengan sesuai kapasitas kita. Kalau yang buruk ya udah dianggap angin lalu aja gitu. Kalau selain itu juga kalau kata Umar bin Khattab ya, saya tidak pernah menyesali diam saya. Tapi saya sering kali menyesali bicara saya gitu. Oh gitu. Kalau katanya beliau kan seperti itu. Jadi lebih baik kalau seandainya kita nggak bisa berbicara yang baik, berbicara yang bermanfaat, lebih baik kita diam aja. Sama halnya seperti kalau kita nggak bisa berbuat baik pada orang lain, lebih baik kita tidak berbuat buruk kepada orang lain seperti itu. Itu kalau untuk teman-teman kita yang nyinyir, yang nyinyir gitu ya. Kemudian untuk pesan untuk millennials, jadi untuk teman-teman semuanya, ayo kita kembangkan passion kita kembangkan kemampuan kita, apapun itu. Kalau kita udah dikasih bakat sama Allah, udah dikasih kelebihan sama Allah, ayo kita kembangkan. Gitu. Karena mengembangkan bakat yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan itu udah sama seperti kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan pada kita kayak gitu. Apalagi kalau seandainya bakat kita nanti bisa kita arahkan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa bermanfaat kepada masyarakat gitu. Terutama buat kita ya mahasiswa ya. Kan kita nanti kalau udah lulus di masyarakat kita nggak bakalan ditanya berapa IP kamu, nggak mungkin kayak gitu. Mata kuliah ini kamu dapat berapa kayak gitu nggak mungkin. Pastinya yang ditanya apa kontribusimu buat masyarakat, apa yang bisa kamu berikan buat masyarakat kayak gitu. Jadi kita kembangkan passion kita, kita manfaatkan sebaik mungkin gitu. Itu. Kemudian juga ketika kita mengembangkan passion kita, apa yang kita bisa, bakat kita juga tidak menutup kemungkinan untuk kita mempelajari apapun yang ingin kita pelajari gitu. Selama itu adalah hal baik dan bermanfaat, ayo sama-sama kita pelajari kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Ayun atas pesan-pesannya kepada para millennials. Mungkin itu saja yang bisa kita obrolkan ya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita obrolkan ini bisa memberikan manfaat, pengalaman, dan inspirasi bagi teman-teman sekalian. Oke, cukup sekian obrolan kita di acara Royal Ticket Podcast, Inspiring People Around the World. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.